Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan Sahroni. Dan seperti biasa, sebelum cerita ini dimulai, saya ingatkan bahwa kisah yang akan Anda dengar hanyalah fiksi belaka. Nama, tempat, kejadian, dan seluruh rangkaian peristiwa dalam cerita ini adalah rekaan untuk hiburan semata. Jangan ditelan mentah-mentah, cukup didengarkan dengan hati yang waspada, telinga yang tenang, dan pikiran yang tetap berpijak pada kenyataan. Malam itu, di sebuah kota kecil di Jawa Timur yang dikelilingi sawah, kebun tebu, dan jalan-jalan sempit yang bila hujan berubah menjadi kubangan panjang, ada seorang kakek bernama Pak Samin. Orang-orang kampung memanggilnya Mbah Samin, meski usianya belum terlalu renta ketika ia mulai bekerja di pemakaman itu. Lama-kelamaan, rambutnya memutih, punggungnya. Pak Samin adalah penjaga makam. Sudah lebih dari 30 tahun ia menjaga tanah tempat orang-orang beristirahat untuk selama-lamanya. Ia bukan penggali kubur biasa, bukan pula juru kunci yang hanya datang saat ada pemakaman. Ia menjaga semuanya. Menyapu daun kering tiap pagi, meratakan tanah yang ambles setelah hujan, mengganti lampu-lampu kecil yang padam di pemakaman lama, mengangkat papan nama yang miring, dan ketika ada orang meninggal, bagi sebagian orang, pekerjaan itu hanyalah kerja sunyi yang dibayar pas-pasan. Bagi Pak Samin, itu adalah hidup. Dan hidupnya memang sejak dulu tidak pernah jauh dari kematian. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, ia sudah berada di kompleks makam yang terletak di pinggir kota. Pagar besinya berkarat. Catnya mengelupas. Di luar, anak-anak sekolah sering lewat sambil menutup hidung ketika angin mengembuskan bau tanah lembab dari dalam sana. Tapi bagi Pak Samin, makam itu seperti halaman rumah sendiri. Ia hafal tiap jalur, tiap pohon asam yang tumbuh di sudut, tiap batu nisan yang namanya mulai pudar, dan tiap sudut yang sering jadi tempat burung gagak bertengger. Ia menyapu daun-daun kering dengan sapu lidi panjang. Bunyi sapunya menyusuri tanah adalah bunyi yang paling akrab baginya. Srek, 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 kadang diselingi bunyi ranting patah, atau suara cicak lari di tembok tua rumah jaga. Setelah itu ia mengangkat karung goni kecil berisi sampah daun, rumput liar, dan bunga layu dari makam-makam yang baru diziarahi keluarga. Kalau ada tanah yang turun karena hujan, ia menambalnya dengan cangkul kecil. Kalau ada kuburan yang tampak, dan di setiap malam Jumat Kliwon, Pak Samin selalu menyalakan lilin-lilin kecil di beberapa titik makam tua. Tidak banyak. Hanya beberapa. Di tempat orang-orang lama yang tak lagi punya keluarga datang berziarah. Ia menaruh lilin di dalam gelas bekas selai yang dibersihkan. Nyalanya kecil, kuning, dan goyah ditiup angin. Ia tidak pernah bilang alasan sebenarnya kenapa melakukan itu. Warga mengira itu kebiasaan lama agar makam tak gelap total. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ada satu aturan yang ia pegang sejak muda, jangan pernah menatap terlalu lama tanah yang baru digali, dan jangan pernah menyebut nama-nama orang mati menjelang tengah malam. Namun malam itu, sebelum 3 malam terakhir hidupnya dimulai, Pak Samin mendapat mimpi. Ia tertidur di rumah jaga yang temboknya kusam, atapnya bocor di satu sisi, dan kipas anginnya berderit pelan. Hujan turun di luar. Angin memukul jendela. Ia bermimpi berjalan di sepanjang lorong makam yang sangat panjang, jauh lebih panjang daripada makam yang ia jaga di dunia nyata. Lorong itu tidak ada ujungnya. Nisan-nisan tumbuh rapat seperti hutan batu. Di antara kabut tipis, ia melihat banyak orang berdiri membelakanginya. "Siapa kalian?" tanya Pak Samin di dalam mimpi. Tidak ada jawaban. Hanya suara tanah yang seperti bernafas. Lalu ada suara lain, suara yang tidak datang dari mulut manusia, tetapi dari dalam dadanya sendiri. 3 malam lagi. Pak Samin menoleh. Tidak ada siapapun. 3 malam lagi, waktumu selesai. Ia terhentak dan terbangun dengan dada berdebar. Di luar, hujan belum berhenti. Tapi yang membuatnya diam lama bukan suara hujan. Bukan pula dingin yang menembus tulang. Melainkan rasa pasti yang tiba-tiba hinggap di hatinya, bahwa mimpi itu bukan mimpi biasa. Sejak muda, ia memang sering mendapat firasat lewat tidur. Kalau ada makam yang akan longsor, ia bermimpi tanah retak. Kalau ada keluarga yang hendak datang dengan kemarahan, ia bermimpi tangan-tangan gelap. Kalau ada orang akan meninggal di kampung, ia terbangun sebelum subuh dengan perasaan seperti ditarik dari tidur oleh sesuatu yang tak terlihat. Tapi mimpi kali ini berbeda. Mimpi itu tidak seperti peringatan. Mimpi itu seperti pengumuman. 3 malam lagi.
Pak Samin duduk di pinggir dipan bambu sampai fajar tiba. Ia mendengarkan hujan, lalu azan subuh dari masjid kejauhan. Ia menatap tangannya sendiri, yang keriput, berurat, dan mulai bergetar kecil bila memegang cangkul. Ia tahu tubuhnya tua. Lututnya sering nyeri. Napasnya tak lagi panjang. Tapi 3 malam lagi, siang harinya ia tetap bekerja. Ia tidak bercerita kepada siapapun. Seperti biasa, ia menyapu, merapikan, menanam bunga kamboja kecil di tepi makam yang gersang, dan menggali satu liang untuk jenazah seorang lelaki tua dari kampung sebelah yang wafat karena sakit lama. Tanah di makam itu keras. Bau tanah basah bercampur karat besi dari cangkul. Keringat turun di punggungnya. Orang-orang yang datang melayat melihatnya dengan hormat, lalu pulang. Hanya seorang anak muda yang sempat bertanya, "Mbah?" Pak Samin hanya tersenyum. Kalau makam ramai, nak, yang hidup malah sering lupa diri. Anak muda itu bingung, lalu pergi. Menjelang sore, setelah pemakaman selesai, Pak Samin berdiri di dekat gundukan tanah baru itu cukup lama. Ia memandang batu nisan sementara yang belum terpasang. Di kepala nisan nanti akan ditulis nama orang itu, tanggal lahir, tanggal mati. Seperti biasa. Tetapi kali ini, untuk pertama kalinya, Pak Samin merasa seolah-olah ia sedang memandang nisan dirinya sendiri. Malam pertama datang cepat. Angin dari sawah mengembuskan bau lumpur. Langit mendung tetapi tidak hujan. Di rumah jaga, Pak Samin menanak kopi hitam kental. Ia duduk sendiri di kursi kayu. Di dinding ada kalender lama dengan gambar pantai yang warnanya sudah pudar. Jam dinding bergetar tiap detik. Dan tepat saat jarum kecil mendekati angka 12, ia mendengar suara dari luar. Bukan langkah orang dewasa. Bukan langkah hantu yang berisik seperti di cerita-cerita orang kampung. Ini langkah kecil. Sangat kecil. Seperti kaki anak yang menapak perlahan di tanah basah. Pak Samin menahan napas. Lalu terdengar suara batuk tipis. Setelah itu suara isak pelan, seperti anak yang menahan tangis. Ia membuka pintu rumah jaga. Angin dingin menyapu wajahnya. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, terlihat lorong makam lengang. Nisan-nisan memanjang seperti deretan gigi patah. Dan di ujung jalur tanah, berdiri seorang anak kecil. Usianya mungkin 7 atau 8 tahun. Badannya kurus. Pakaiannya seperti baju sekolah yang terlalu besar dan basah di bagian bawah. Rambutnya pendek, tapi menempel di dahi. Wajahnya pucat. Matanya besar, hitam, dan terlalu tenang untuk wajah anak kecil. Pak Samin membeku. "Dek," suaranya serak. "Kamu siapa? Kok malam-malam kesini?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Kedua tangannya memegang sesuatu di depan dada. Pak Samin memicingkan mata. Itu sebuah mainan kecil. Mobil-mobilan plastik, warnanya merah, salah satu rodanya hilang. "Dek, kamu nyasar?" tanya Pak Samin, lebih pelan. Anak itu mengangkat kepala. Dan saat matanya menatap Pak Samin, kakek itu merasakan dadanya seperti ditusuk paku dingin. Mata anak itu tidak memantulkan cahaya seperti mata manusia biasa. Di dalamnya ada kedalaman gelap, seperti sumur tua. "Pak," suara anak itu sangat lirih. "Saya ketemu jalan pulang." Pak Samin tak menjawab. Anak itu melangkah maju. Dan baru pada saat itu Pak Samin melihat bahwa kaki anak tersebut tidak menyentuh tanah. Hanya melayang tipis di atas rumput basah. "Siapa namamu, Dek?" tanya Pak Samin, menahan gemetar. Anak kecil itu menatapnya lama. Lalu bibirnya bergerak. "Terima kasih." Kata itu meluncur pelan, tapi berat. Seolah-olah bukan hanya keluar dari mulut, melainkan dari liang kecil di tanah yang jauh lebih dalam. Pak Samin mundur setapak. "Kenapa terima kasih?" Anak itu menoleh ke arah makam bagian timur, tempat makam anak-anak yang meninggal puluhan tahun lalu berada. Di sana, beberapa batu nisan kecil berdiri dengan mainan plastik kusam di depannya. Ada boneka tanpa kepala. Ada mobil-mobilan. "Karena tiap pagi Bapak sapu jalur saya," kata anak itu. Pak Samin seperti disambar petir, meski langit tetap gelap biasa. Ia menatap jalur yang selama ini selalu ia sapu bersih di antara makam-makam kecil itu. Di sana memang ada satu nisan yang tidak pernah ia lewatkan tanpa membersihkan rumputnya.
Nisan seorang anak bernama Raffi. Meninggal tahun 1998, umur 8 tahun, tertulis rapi di batu yang sudah lumutan. Raffi, gumamnya. Anak itu mengangguk. Aku dulu takut gelap, katanya. Kalau malam hujan, aku nangis. Bapak yang nyalain lilin kecil. Pak Samin terdiam. Ia memang sering menaruh lilin kecil di dekat makam anak-anak pada malam Jumat Kliwon. Tapi ia selalu menganggap itu sekadar kebiasaan agar tempat itu tidak terlalu muram. Ia tidak pernah menyangka ada yang memperhatikannya. Raffi berjalan, aku datang buat bilang terima kasih, kata anak itu. Karena bapak nggak pernah ngusir. Pak Samin menelan ludah. Ngusir siapa? Anak itu tidak langsung menjawab. Ia memutar mobil-mobilan merah di tangannya, lalu berkata, yang lain. Angin bergerak. Di belakang Pak Samin, dari dalam makam, terdengar suara halus seperti tanah yang bergeser sedikit. Lalu satu suara anak lain tertawa pelan. Lalu hening. Pak Samin merasa bulu kuduknya berdiri. Sudah malam, katanya, berusaha tegar. Kamu pulang saja, nak. Raffi menatapnya lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak sepenuhnya hidup. Kami memang pulang, Pak. Tapi malam ini kami lewat dulu. Sesudah itu, anak itu mundur perlahan ke arah makam anak-anak. Cahaya lampu jalan membuat tubuhnya makin tipis, makin samar, sampai akhirnya seperti dibuang kabut. Pak Samin berdiri terpaku, telapak tangannya dingin. Ia menunggu, berharap itu hanya halusinasi. Tapi belum sempat ia kembali masuk, tanah di depan makam kecil itu, Pak Samin menutup mata. Ia paham. Ada yang datang. Ada yang pergi. Dan di malam pertama itu, yang datang adalah seorang anak yang dulu pernah ia doakan diam-diam setiap kali malam terlalu gelap. Keesokan harinya, Pak Samin bekerja seperti biasa, tapi langkahnya tidak setegas kemarin. Ia menyapu daun-daun. Menjelang senja, seorang tetangga lama yang mengenalnya, Bu Sari, datang ke makam membawa sebungkus nasi urap dan tempe goreng. Makannya, Pak Samin. Jangan cuma kerja, katanya. Pak Samin tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Bu Sari lalu duduk sebentar, seperti ingin bicara, tapi urung. Bapak kenapa kelihatan pucat? Pak Samin menatap ke arah makam yang mulai diterangi lampu-lampu kecil. Entahlah, katanya lirih. Mungkin saya cuma kurang tidur. Bu Sari hendak bertanya lagi, tetapi dari kejauhan terdengar azan maghrib. Ia pamit, dan Pak Samin mengantar sampai pintu pagar. Saat Bu Sari pergi, ia sempat menoleh ke dalam kompleks makam dan menggigil. Kalau malam Jumat Kliwon jangan sendirian ya, Pak, katanya setengah bercanda setengah sungguh-sungguh. Pak Samin tidak menjawab. Karena malam kedua, ia tahu, akan datang sesuatu yang lebih berat. Malam itu, angin lebih keras. Daun Kamboja berjatuhan seperti potongan kertas putih. Pak Samin menyalakan beberapa lilin kecil di makam tua, seperti biasa. Tapi kali ini, ia merasakan sesuatu sebelum mereka datang. Udara di sekeliling pemakaman menjadi padat, seperti kain basah yang menutup kepala. Lampu-lampu jalan terasa lebih jauh. Bahkan suara jangkrik menghilang satu persatu. Lalu dari jalan setapak di sisi utara, terdengar suara ramai. Bukan satu orang. Banyak. Pak Samin menoleh. Di bawah remang malam, tampak rombongan berjalan pelan menuju gerbang makam. Ada yang memakai jaket, ada yang berkebaya, ada yang sarung lusuh, ada yang masih mengenakan seragam kerja yang koyak. Mereka berjalan tanpa bersuara keras. Namun dari tubuh mereka keluar bau lain, bau aspal, besi terbakar, bensin, dan darah yang hampir kering. Pak Samin segera tahu. Mereka adalah korban kecelakaan. Ia pernah melihat berita, pernah mendengar kisah mereka dari warga kota sebelah. Beberapa tahun lalu, sebuah bus antar kota terguling di jalan menurun setelah remblong. Puluhan orang tewas. Ada yang hangus. Ada yang terjepit. Ada yang ditemukan jauh dari badan bus. Mereka dimakamkan di tempat ini, sebagian di petak yang sama, sebagian dipindahkan ke kota asal. Kini mereka datang. Malam itu mereka tidak tampak seperti mayat busuk. Tidak. Mereka tampak seperti orang yang masih menyimpan bekas jalan terakhirnya. Ada yang wajahnya lecet.
Ada yang lehernya miring aneh. Ada perempuan muda dengan rambut panjang setengah terbakar, mengenakan daster yang robek di bahu. Di belakangnya ada pria bertubuh gemuk dengan tangan kanan terlip. Pak Samin mundur, lalu memegang gagang cangkul seperti orang memegang tongkat penyangga. Ya Allah, bisiknya. Rombongan itu berhenti di depan gerbang makam. Satu persatu, kepala mereka menoleh ke arah rumah jaga. Tidak ada yang bergerak cepat. Tidak ada yang lari. Tapi justru itulah yang membuatnya lebih menyeramkan. Mereka datang seperti orang yang sudah tahu tujuannya. Sopir bus tua melangkah maju. Pak Samin menelan ludah. "Siapa kalian?" Suara yang keluar dari mulut sopir itu berat, seperti pecahan logam diseret di aspal. "Kami yang pernah lewat jalan itu." Pak Samin diam. "Kami yang dibawa masuk tanpa sempat pamit." Angin berputar pelan di sekitar gerbang. "Pak Samin," kata seorang perempuan muda di belakang rombongan. Suaranya hampir tidak terdengar. "Bapak masih ingat kami?" Pak Samin memandangi wajah-wajah itu satu persatu, lalu perlahan menggeleng. Saya tidak kenal kalian satu-satu." Sopir bus tertawa pendek. Bukan tawa senang, melainkan tawa yang habis. "Tentu tidak. Kami bukan keluarga Bapak. Kami cuma orang-orang yang tubuhnya pernah Bapak bantu turunkan dari tanah besok setelah berita kecelakaan itu." Pak Samin tercekat. Ia ingat hari itu. Bukan kecelakaan yang sama persis, tapi salah satu rangkaian penguburan massal yang pernah ia bantu. Ada jenazah-jenazah yang datang dalam peti tertutup, ada yang dibungkus kain. Ia menggali liang dengan tangan gemetar sambil menahan napas karena bau kematian yang terlalu pekat. Waktu itu ia hanya ingin pekerjaannya selesai dengan hormat. "Kami datang bukan untuk marah dulu," lanjut sopir itu. Pak Samin memandang mereka, keringat dingin merembes di pelipis. "Kalau begitu, untuk tanya satu hal," kata perempuan muda itu. Wajahnya setengah diterangi lilin yang masih menyala di makam terdekat. "Waktu kami dikubur, Bapak bilang apa dalam hati?" Pak Samin terdiam. Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras daripada ancaman. Karena ia ingat. Hari ketika beberapa korban kecelakaan itu dimakamkan, ia sempat berdiri di pinggir liang lalu berdoa dalam hati. Doa yang sederhana. "Ya Allah, kasih mereka tempat yang lapang." Tapi ia juga sempat mengeluh. Bukan karena mereka, melainkan karena tubuhnya pegal, hujan terlalu deras, tanah terlalu becek, dan pembayaran belum juga dibayar penuh. Apakah itu yang mereka maksud? "Kalau saya pernah salah dalam hati," kata Pak Samin pelan, "saya minta ampun." Rombongan itu diam. Kemudian dari tengah mereka, seorang anak perempuan kecil keluar. Umurnya kira-kira 12 tahun. Wajahnya masih polos. Di lehernya ada bekas sabuk pengaman yang membiru. Ia memegang boneka kain yang basah. "Bapak," katanya, "kami datang untuk bilang terima kasih." Pak Samin terbelalak. Anak itu melangkah lebih dekat ke gerbang. Karena bapak waktu itu tidak tergesa-gesa. Bapak bacakan doa lebih lama. Bapak menutup liang kami dengan tanah yang rapi. Bapak usap nisan kami waktu hujan supaya hurufnya tidak cepat hilang. Pak Samin terdiam. Ia merasa tenggorokannya mengering. Selama ini, hal-hal kecil yang ia lakukan, merapikan tanah, membersihkan batu nisan, membetulkan bunga plastik keluarga yang jatuh, ia anggap tak berarti. Ternyata sesuatu di seberang hidup melihat semua itu. Sopir bus menunduk. "Kami bukan semua datang untuk berterima kasih." Pak Samin menegakkan kepala. Ada yang masih menahan marah, lanjutnya. Ada yang belum rela. Ada yang meninggal dengan hati penuh pertanyaan. Seketika udara di belakang rombongan itu berubah. Seperti ada sesuatu yang bergerak di antara mereka, lebih gelap daripada malam. Beberapa wajah menjadi kabur. Bisik-bisik naik turun seperti air di sumur. Pak Samin mengucap pelan, yang marah, "Siapa?" Tak ada jawaban. Namun dari arah makam lama, terdengar suara ketukan halus. Tok, 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 seperti kuku menyentuh nisan. Lalu seorang lelaki muda maju dari belakang rombongan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, bajunya seperti jaket motor yang hangus di bagian dada. Ia menatap Pak Samin dengan mata merah tipis. "Aku," katanya.
Pak Samin memandangi lelaki itu. Ada sesuatu pada tatapannya yang lebih tajam dari yang lain. "Aku mati bukan karena jalan," ucap lelaki itu. "Aku mati karena aku pulang dalam keadaan marah. Aku habis bertengkar. Aku mengemudi motor dengan kepala panas. Lalu kecelakaan itu datang. Dan sejak itu, aku menyalahkan siapapun. Termasuk dirimu." Pak Samin tidak bergerak. "Apa salahku?" tanyanya pelan. Lelaki itu menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menunduk. "Bukan salahmu. Tapi aku menaruh dendam pada dunia, dan tanahmu ikut menahan itu." Angin menekan pagar makam. Lilin di beberapa nisan bergoyang keras. Pak Samin merasa tubuhnya ringan dan berat sekaligus. "Saya tidak tahu harus bilang apa," katanya jujur. Lelaki itu mengangguk. "Cukup dengar saja." Mereka berdiri begitu lama. Dan dalam keheningan itu, Pak Samin mendengar lebih banyak daripada suara. Ia seperti mendengar tangis yang ditahan, napas yang tak lagi punya tubuh, dan jalan pulang yang sudah lama hilang. Lalu rombongan itu mulai mundur. Satu persatu. Mereka melewati gerbang tanpa menyentuhnya. Sebelum lenyap dalam gelap, sopir bus mengangkat tangan sedikit. "Terima kasih, Pak Samin." Setelah mereka pergi, beberapa lilin di makam tua padam serentak. Udara kembali bergerak. Suara jangkrik muncul lagi, ragu-ragu, lalu menyatu seperti biasa. Pak Samin jatuh duduk di kursi kayu rumah jaga, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak menangis keras. Ia hanya menatap tanah di depannya, seperti baru saja diberi beban yang tidak diminta, tetapi juga diberi pengertian yang aneh. Malam kedua selesai. Besok paginya, ia tidak keluar dari rumah jaga sampai matahari tinggi. Ketika akhirnya ia berjalan di pemakaman, setiap makam terasa berbeda. Batu-batu nisan seperti menyimpan wajah. Daun-daun seperti punya nama. Dan tanah yang selama ini diam sekarang seolah punya denyut. Pak Samin bekerja lebih lama dari biasanya. Ia membersihkan rumput liar di sepanjang petak lama. Ia menggali satu liang untuk jenazah seorang pedagang sayur yang wafat karena serangan jantung. Saat cangkulnya menghantam tanah, ia teringat rombongan semalam. Ia teringat kata-kata mereka. Ia teringat bahwa di balik tiap kubur ada cerita yang tak selalu selesai bersama jasad. Sore itu, ia menyalakan lilin kecil lebih banyak dari biasanya, meski belum Jumat Kliwon. Hatinya gelisah. Seakan malam ketiga sedang mengintai dari balik pohon Kamboja paling tua. Ia ingin menyiapkan diri. Tapi untuk apa? Ia sendiri tidak tahu. Malam ketiga turun tanpa hujan. Langit gelap pekat. Bulan tidak muncul. Awan seperti kain tebal menutup seluruh atas pemakaman. Pak Samin duduk di rumah jaga dengan lampu petromax kecil menyala di sudut. Ia sudah tidak minum kopi lagi. Tangan tuanya yang gemetar hanya memegang tasbih kayu usang. Bibirnya bergerak membaca doa yang ia hafal sejak kecil, lalu berhenti, lalu membaca lagi. Sekitar tengah malam, bunyi itu datang. Bukan langkah kecil seperti malam pertama. Bukan pula langkah ramai seperti malam kedua. Ini bunyi seret panjang. Seperti sesuatu yang sangat besar menyeret dirinya di atas tanah, pelan tapi pasti. Tanah di depan rumah jaga bergetar tipis. Lilin di atas meja berkedip. Angin tidak ada, tetapi udara menjadi dingin sampai Pak Samin harus memeluk kedua lengannya sendiri. Lalu dari jalan masuk makam, muncul sosok hitam. Besar. Terlalu besar untuk disebut orang, terlalu diam untuk disebut binatang. Bentuknya seperti tubuh manusia yang ditutupi kain hitam yang tak pernah selesai. Tingginya hampir menyentuh dahan pohon Kamboja. Bahunya lebar, kepalanya sedikit menunduk, dan dari seluruh tubuhnya mengalir bayang-bayang pekat yang membuat lampu di sekitar rumah jaga tampak kecil. Pak Samin tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak berjalan seperti makhluk hidup. Ia meluncur perlahan, seolah-olah tanah sendiri memaksanya datang. Di belakangnya, beberapa daun Kamboja berputar naik meski tidak ada angin. Dan setiap kali ia mendekat, bau tanah basah bercampur bau tua yang sangat asing memenuhi udara. Bau ruang bawah tanah yang terkunci sangat lama. Bau malam yang tidak pernah melihat matahari. Saat sosok itu berhenti di depan rumah jaga, lilin petromax di sudut hampir padam. Pak Samin menelan air liur yang hampir habis. "Siapa kamu?"
suaranya serak, nyaris hilang. Sosok itu mengangkat kepalanya. Wajahnya tidak jelas. Bukan karena gelap, tetapi karena wajah itu seakan selalu bergerak di antara ada dan tidak ada. Namun dua titik cahaya merah tipis tampak seperti mata yang menatap dari dalam kedalaman. Aku yang punya, suara itu terdengar dari segala arah. Dari tanah. Dari nisan. Dari sela daun. Dari rongga dada Pak Samin sendiri. Aku yang memegang tempat ini. Pak Samin bergetar. Pemilik makam, tanyanya. Sosok itu diam sesaat, lalu mengeluarkan bunyi rendah yang mungkin tertawa. Manusia suka memberi nama kecil pada yang besar. Pak Samin menggenggam tasbihnya lebih kuat. Kalau begitu, kenapa datang ke sini? Sosok hitam besar itu menundukkan kepala, lalu berkata, untuk mengambil apa yang sebentar lagi jatuh tempo. Darah Pak Samin terasa dingin. Aku? Ya. Pak Samin menutup mata sejenak. Ketika ia membukanya lagi, sosok itu masih di sana. Tidak berkurang. Tidak berubah. Kalau begitu ambil saja, katanya, dan entah dari mana keberanian itu datang. Sosok itu diam lama. Lalu suara yang keluar dari tubuh hitam itu berubah menjadi lebih pelan, lebih dalam, dan lebih mengenali. Kamu lupa siapa dirimu. Pak Samin tertegun. Aku tidak lupa. Tidak. Mata merah itu menyala sedikit. Kau lupa masa kecilmu di tepi hutan. Lupa malam pertama kau mendengar tanah memanggil namamu. Lupa saat ibumu sakit, dan orang-orang kampung mengatakan kau bukan anak biasa. Lupa tangan yang menyentuh dahimu saat kau demam tinggi. Lupa janji yang dibuat sebelum kau mengerti bahasa manusia. Pak Samin mundur setapak. Kepalanya berdenyut. Kenangan-kenangan lama yang selama ini terkunci mulai menggeser dirinya sendiri. Ia melihat kilasan samar, dirinya kecil, berlari di antara pepohonan, suara gemuruh di bawah tanah, ibunya menatapnya dengan mata takut sekaligus sayang. Seorang lelaki tua yang tak dikenalnya menyentuh keningnya dan berkata, nanti kalau waktunya tiba, kau akan tahu. Pak Samin meraih meja agar tidak jatuh. Apa maksudmu? Bisiknya. Sosok hitam itu bergerak sedikit mendekat. Kau bukan manusia biasa, Samin. Kau perpanjangan tangan penjaga alam kubur. Kau dibawa ke dunia manusia, bukan untuk hidup seperti mereka, melainkan untuk menutup celah antara yang pergi dan yang tinggal. Pak Samin merasa dunia di sekelilingnya oleng. Tidak, saya cuma penjaga makam. Dan itu adalah bentuk paling kecil dari tugasmu. Pak Samin menatapnya dengan mata basah. Kalau begitu kenapa saya menua? Karena tubuh yang dipakai tetap tubuh manusia. Kapan saya mulai? Sejak kau masih bisa mendengar nama-nama mati di dalam tidurmu. Pak Samin terdiam. Semua firasatnya selama ini, semua mimpi tentang makam retak, semua rasa yang datang sebelum kematian orang-orang kampung, semua kepekaan yang membuatnya tidak pernah betah jauh dari tempat sepi, semuanya seperti potongan-potongan yang baru menemukan tempatnya. Ia tersentak saat menyadari satu hal lagi. 3 malam terakhir itu bukan ancaman kematian biasa. Itu ujian penyerahan. Jadi saya, sudah akan mati? Sosok hitam itu tidak langsung menjawab. Di belakangnya, makam-makam tampak makin gelap. Tubuhmu, katanya. Tapi tugasmu tidak selesai. Tugas tidak pernah selesai. Hanya berpindah tangan. Pak Samin membisu. Angin akhirnya bergerak, membawa daun-daun kering bergesek di tanah. Warisan? Suaranya hampir pecah. Untuk siapa? Sosok hitam besar itu menoleh pelan ke arah luar pagar makam. Ke arah kota. Ke arah jalan. Ke arah rumah-rumah manusia yang sedang tidur tanpa tahu apa-apa. Untuk salah satu pendengar, katanya. Pak Samin menatapnya tak percaya. Pendengar? Ya. Yang mendengarkan cerita ini. Pak Samin seperti ingin tertawa, tetapi suaranya malah patah. Kamu bicara apa? Sosok itu mendekat setengah langkah. Dan saat itu juga, udara di rumah jaga menjadi sangat dingin. Lilin bergoyang, lalu menyala lebih tinggi. Apa yang kau dengar malam ini bukan hanya kisah, katanya. Ini panggilan. Seorang penjaga harus ada di setiap zaman.
Jika satu pintu tua tertutup, pintu lain harus dibuka oleh tangan yang siap. Pak Samin memandangnya, ngeri dan bingung. "Jangan bercanda," bisiknya. "Aku tidak pernah bercanda soal kubur." Sosok hitam itu lalu mengangkat satu tangannya. Tangan itu panjang, gelap, dan ujung jarinya seperti menyatu dengan bayangan. Ia menunjuk ke arah luar cerita, ke arah tempat orang mendengarkan, ke arah yang tak tampak oleh mata tetapi terasa oleh dada. "Kau, yang mendengar," suara itu menjadi lebih jelas. "Bila suatu malam kau merasa namamu dipanggil dari tanah, bila kau melihat mimpi tentang makam yang tidak kau kenal, bila kau mendengar sapu lidi bergesek padahal tidak ada siapapun, jangan jawab dengan sembarang kata. Ada tugas yang diwariskan. Ada lilin yang harus dinyalakan. Ada pintu yang tidak boleh dibiarkan terbuka sendirian." Pak Samin gemetar hebat. Ia seolah berada di antara mimpi dan nyata. Wajahnya berkeringat dingin. "Jangan seret orang yang tidak siap," katanya putus asa. "Saya sudah tua. Saya sudah capek. Kenapa saya? Kenapa harus mewariskan ini?" Sosok itu diam sesaat. Lalu suaranya turun menjadi amat pelan, seperti doa yang dipaksa keluar dari tanah. "Karena selama ini kau mengira kau menjaga makam. Padahal makamlah yang menjaga manusia agar tidak lupa pada akhirnya." Pak Samin menutup wajah dengan kedua tangan. Di luar, dari balik pagar, terdengar bunyi lirih. Banyak suara. Bukan suara marah. Bukan pula suara menangis. Ini suara yang seperti barisan panjang orang-orang yang sedang berdiri menunggu giliran. Suara penghuni makam. Suara mereka yang semalam datang. Suara anak kecil. Suara korban kecelakaan. Suara-suara yang selama ini tidak pernah tidur benar-benar. Sosok hitam besar itu menunduk lebih rendah. Kini ia berada tepat di depan Pak Samin. "Waktumu selesai," katanya. Pak Samin menatapnya dengan mata merah. "Kalau begitu, saya pergi?" "Tidak sepenuhnya. Kau kembali ke asalmu." Lalu sosok itu menyentuh dahi Pak Samin. Tidak ada rasa sakit. Hanya dingin yang amat dalam, kemudian cahaya redup seperti melihat sumur tua di dasar matahari. Pak Samin merasa tubuhnya ringan. Lalu tiba-tiba sangat berat. Suara jangkrik hilang. Suara malam hilang. Yang tersisa hanya sebuah gema yang sangat lama, seperti bunyi cangkul menghantam tanah di tempat yang tidak bisa dilihat. Saat ia membuka mata, rumah jaga sudah sepi. Tidak ada sosok hitam. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Hanya lilin kecil yang masih menyala di meja, dan di luar sana, makam berdiri sunyi seperti biasa. Pak Samin duduk di kursi, terengah-engah, lalu menatap kedua tangannya. Tangannya masih milik manusia tua. Uratnya tetap menonjol. Kulitnya tetap keriput. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ia bisa merasakan gerakan halus di bawah tanah, seperti denyut dari ribuan langkah yang tidak terdengar. Ia bisa merasakan siapa yang gelisah, siapa yang tenang, siapa yang belum pamit, dan siapa yang akhirnya pulang. Keesokan paginya, Pak Samin ditemukan tertidur di kursi rumah jaga. Orang-orang kampung mengira ia kelelahan. Mereka membangunkannya, memberinya air hangat, lalu membantu membersihkan pemakaman seperti biasa. Pak Samin tidak menjelaskan apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis. Namun sejak hari itu, ia berubah. Bukan menjadi lebih tua, melainkan lebih hening. Seperti seseorang yang sudah melihat sesuatu yang tidak bisa dihapus dari mata. Ia tetap menyapu daun di siang hari. Ia tetap menggali liang lahat bila ada yang meninggal. Ia tetap menyalakan lilin kecil di malam Jumat Kliwon. Tapi ada satu perbedaan, kini ia tidak lagi bekerja seperti manusia yang menunggu akhir. Ia bekerja seperti penjaga yang tahu bahwa tugasnya bukan sekadar merawat tanah, melainkan menjaga batas antara yang pergi dan yang belum siap melepaskan. Orang-orang di kota kecil itu mulai berkata, makam tempat Pak Samin berjaga menjadi lebih tenang. Jenazah yang dimakamkan tidak lagi membuat keluarga sering bermimpi buruk. Anak-anak yang lewat tidak lagi takut berlebihan. Bahkan daun-daun seakan lebih rajin jatuh di tempat yang mudah disapu. Semua terasa rapi, tertib, dan sunyi. Tapi Pak Samin sendiri tahu, itu bukan karena makam menjadi jinak. Itu karena ada yang berdiri di sana, menjaga dari dalam. Beberapa malam kemudian, ia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu,
ia melihat lorong panjang dengan banyak nisan, sama seperti mimpi pertama. Tetapi kali ini, di ujung lorong ada pintu besar dari tanah dan cahaya yang tidak menyilaukan. Di depan pintu itu, ia melihat anak kecil bernama Raffi berdiri bersama rombongan korban kecelakaan. Mereka tersenyum padanya. Raffi menatapnya lalu berkata, "Bapak sudah selesai?" Pak Samin mengangguk pelan. "Kalau begitu, tugas Bapak dipakai orang lain?" Pak Samin menoleh ke belakang. Di sana, samar-samar, terlihat bayangan seseorang yang belum jelas wajahnya. Sosok itu bukan berasal dari makam, bukan pula dari rumah. Ia berdiri di ambang dunia, menunggu dipanggil oleh mimpi yang tepat. Pak Samin mengangguk lagi. Raffi tersenyum kecil. "Kalau begitu, terima kasih, Pak." Di belakang anak itu, rombongan korban kecelakaan ikut menunduk. Bahkan lelaki muda yang dulu penuh dendam itu kini diam seperti air yang akhirnya tenang. Lalu satu suara datang dari jauh, suara besar yang pernah mengaku pemilik makam. Namun kali ini, suaranya bukan lagi menakutkan. Hanya berat dan jauh. "Perjanjian dijaga." Pak Samin menatap pintu tanah itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Ia terbangun sebelum subuh. Di rumah jaga, lilin kecil masih menyala di ujung meja. Angin pagi belum masuk. Ia duduk sebentar, memegang tasbihnya, lalu tersenyum. Di luar, ayam jantan berkokok. Seperti biasa. Seperti dunia yang terus berjalan tanpa tahu betapa dekatnya ia dengan batas yang tidak terlihat. Sejak saat itu, setiap orang yang lewat makam dan melihat Pak Samin menyapu, cangkul di bahu, topi lusuh di kepala, tak pernah tahu bahwa kakek itu bukan sekadar penjaga makam. Ia adalah tangan tua yang dipinjamkan pada alam kubur. Ia adalah kesabaran yang diberi tubuh. Ia adalah pengingat bahwa yang hidup akan pulang, dan yang mati pun ingin dikenang dengan baik. Dan mungkin, ketika cerita ini sampai ke telinga Anda, ada sesuatu yang halus bergerak di dekat pintu rumah. Bukan untuk menakut-nakuti. Hanya untuk mengingatkan bahwa setiap malam, di suatu tempat yang jauh atau mungkin sangat dekat, ada penjaga yang masih menyapu daun, menutup liang lahat, dan menyalakan lilin kecil agar jalan pulang tidak gelap. Kalau suatu hari nanti Anda bermimpi berjalan di makam yang tak dikenal, lalu mendengar suara memanggil nama Anda dari tanah, jangan buru-buru menjawab. Dengarkan dulu. Karena bisa jadi, itu bukan ancaman. Bisa jadi, itu adalah panggilan agar Anda mengingat bahwa hidup hanya singgah, dan kematian selalu menunggu dengan sabar. Terima kasih telah mendengarkan Sahroni. Semoga ketika ajal datang kelak, kita semua dipanggil dalam keadaan husnul hatimah, dalam iman, dalam ampunan, dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.